Aman Indonesia aja Tribuners, karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau, yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribuners. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu. Sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan.
Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resorts Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resorts Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005 ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus cek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribuners. Nah, menanggapi hal ini
Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya, begitu. Sehingga menurutnya, kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resorts Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik
panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto tadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya. Agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribuners. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu. Sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan
bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resort Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini.
Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Muhtar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribunars. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribunars, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu, sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Ariyanto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Ariyanto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Ariyanto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Ariyanto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Ariyanto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian
Kepolisian Resort Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005 ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasihat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasihat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Muhtar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribuners. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin.
Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya, begitu. Sehingga menurutnya, kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Ariyanto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Ariyanto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Ariyanto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Ariyanto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Ariyanto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resorts Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Ariyanto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Ariyanto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Ariyanto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi, yang mana mantan penasihat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasihat ahli Kapolri itu nantinya
perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja, Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribunars. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribunars, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu, sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan.
Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Ariyanto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Ariyanto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Ariyanto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Ariyanto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resort Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Ariyanto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Ariyanto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Ariyanto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi, yang mana mantan penasihat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasihat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara
Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribunars. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu. Sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resorts Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resorts Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah.
Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasihat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasihat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribuners. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu, sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan
sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resorts Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resorts Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga
Dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribunars. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribunars, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu. Sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian
Kepolisian Resort Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005 ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasihat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasihat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus cek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Muhtar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribuners. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin.
Presiden. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya, begitu. Sehingga menurutnya, kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resorts Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resorts Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya
perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja, Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribuners. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu, sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan.
Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Ariyanto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Ariyanto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Ariyanto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Ariyanto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resorts Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Ariyanto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Ariyanto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Ariyanto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus cek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara
Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribunars. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu. Sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resorts Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah.
Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Muhtar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribuners. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu, sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan
sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resort Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga
Dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribunars. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribunars, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu, sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Ariyanto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Ariyanto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Ariyanto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Ariyanto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Ariyanto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian
Kepolisian Resort Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005 ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasihat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasihat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus cek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Muhtar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribuners. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin.
Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya, begitu. Sehingga menurutnya, kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Ariyanto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Ariyanto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Ariyanto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Ariyanto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Ariyanto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resorts Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Ariyanto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Ariyanto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Ariyanto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya
perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja, Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribunars. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribunars, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu, sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan.
Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Ariyanto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Ariyanto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Ariyanto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Ariyanto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resorts Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Ariyanto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Ariyanto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Ariyanto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi, yang mana mantan penasihat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasihat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara
Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribunars. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu. Sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasihat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resorts Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resorts Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah.
Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasihat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasihat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Muhtar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribuners. Nah, menanggapi hal ini Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu, sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan
sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resorts Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resorts Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga
Dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribunars. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribunars, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu. Sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Ariyanto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Ariyanto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Ariyanto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Ariyanto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Ariyanto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian
Kepolisian Resort Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005 ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasihat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasihat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus cek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Muhtar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribuners. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin.
Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya, begitu. Sehingga menurutnya, kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resorts Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya
perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja, Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribuners. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu, sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan.
Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Ariyanto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Ariyanto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Ariyanto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Ariyanto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resorts Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resorts Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Ariyanto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Ariyanto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Ariyanto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus cek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara
Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribunars. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu. Sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resort Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah.
Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Muhtar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribuners. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu, sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan
sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resort Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga
Dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribunars. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribunars, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu. Sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Ariyanto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Ariyanto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Ariyanto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Ariyanto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Ariyanto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian
Kepolisian Resort Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005 ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasihat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasihat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus cek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Muhtar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribuners. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin.
Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya, begitu. Sehingga menurutnya, kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resorts Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya
perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja, Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribunars. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu, sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasihat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan.
Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Ariyanto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Ariyanto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Ariyanto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Ariyanto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resorts Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Ariyanto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Ariyanto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Ariyanto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi, yang mana mantan penasihat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasihat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara
Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribunars. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu. Sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resorts Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resorts Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah.
Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Muhtar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribuners. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu, sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan
sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resorts Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resorts Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto tadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga
Dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribunars. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribunars, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu. Sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian
Kepolisian Resort Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005 ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus cek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Muhtar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribuners. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin.
Presiden. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya, begitu. Sehingga menurutnya, kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resorts Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resorts Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya
perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja, Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribuners. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu. Sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan.
Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Ariyanto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Ariyanto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Ariyanto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Ariyanto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resort Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Ariyanto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Ariyanto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Ariyanto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus cek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara
Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribunars. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu. Sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resort Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah.
Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Muhtar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribuners. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin, yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya begitu, sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan
sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resorts Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resorts Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga
Dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribunars. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribunars, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu, sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian
Kepolisian Resort Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005 ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasihat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasihat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus cek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Muhtar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribuners. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin.
Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya, begitu. Sehingga menurutnya, kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resort Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasihat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasihat ahli Kapolri itu nantinya
perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja, Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribuners. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu, sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan.
Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Ariyanto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Ariyanto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Ariyanto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Ariyanto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resorts Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Ariyanto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Ariyanto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Ariyanto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara
Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribunars. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu. Sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resort Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah.
Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasihat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasihat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Muhtar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribuners. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu, sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan
sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resorts Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasihat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto tadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga
Dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribunars. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribunars, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu. Sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian
Kepolisian Resort Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005 ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus cek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Muhtar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribuners. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin.
Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya, begitu. Sehingga menurutnya, kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resorts Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya
perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja, Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau, yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Muhtar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribuners. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu. Sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan.
Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Ariyanto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Ariyanto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Ariyanto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Ariyanto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resort Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Ariyanto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Ariyanto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Ariyanto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus cek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara
Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribunars. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu. Sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resort Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah.
Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Muhtar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribuners. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu, sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan
sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resort Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasihat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasihat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga
Dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribunars. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu. Sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Ariyanto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Ariyanto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Ariyanto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Ariyanto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Ariyanto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian
Kepolisian Resort Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005 ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasihat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasihat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus cek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Muhtar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribuners. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin.
Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya, begitu. Sehingga menurutnya, kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resorts Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasihat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasihat ahli Kapolri itu nantinya
perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja, Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribunars. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu, sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasihat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan.
Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Ariyanto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Ariyanto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Ariyanto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Ariyanto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resort Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya Ariyanto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005 ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Ariyanto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Ariyanto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi, yang mana mantan penasihat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasihat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara
Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribunars. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu. Sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasihat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resorts Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resorts Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah.
Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasihat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasihat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Muhtar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribuners. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu, sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan
sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resorts Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resorts Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto tadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga
Dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribunars. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu. Sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Ariyanto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Ariyanto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Ariyanto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Ariyanto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Ariyanto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian
Kepolisian Resort Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005 ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus cek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Muhtar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribuners. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin.
Presiden. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya, begitu. Sehingga menurutnya, kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resorts Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya
perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja, Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Muhtar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribuners. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu. Sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan.
Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Ariyanto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Ariyanto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Ariyanto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Ariyanto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resort Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Ariyanto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Ariyanto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Ariyanto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus cek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara
Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribunars. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu. Sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resort Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005 ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah.
Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Muhtar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribuners. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu, sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan
sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resorts Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resorts Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasihat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga
Dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribunars. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribunars, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu, sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Ariyanto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Ariyanto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Ariyanto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Ariyanto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Ariyanto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian
Kepolisian Resort Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005 ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasihat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasihat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Muhtar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribuners. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin.
Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya, begitu. Sehingga menurutnya, kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resorts Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasihat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasihat ahli Kapolri itu nantinya
perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja, Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribunars. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu, sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasihat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan.
Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Ariyanto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Ariyanto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Ariyanto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Ariyanto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resorts Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Ariyanto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Ariyanto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Ariyanto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara
Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribunars. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu. Sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasihat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resorts Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resorts Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah.
Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Muhtar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribuners. Nah, menanggapi hal ini Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu, sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan
sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resorts Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resorts Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga
Dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribunars. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribunars, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu. Sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian
Kepolisian Resort Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005 ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus cek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Muhtar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribuners. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin.
Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya, begitu. Sehingga menurutnya, kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resorts Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya
perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja, Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Muhtar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribuners. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu, sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan.
Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Ariyanto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Ariyanto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Ariyanto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Ariyanto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resort Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Ariyanto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Ariyanto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Ariyanto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus cek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara
Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribunars. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribunars, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu. Sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resorts Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resorts Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah.
Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasihat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Muhtar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribuners. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu, sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan
sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resorts Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resorts Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005 ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasihat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasihat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga
Dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribunars. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribunars, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu, sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Ariyanto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Ariyanto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Ariyanto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Ariyanto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Ariyanto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian
Kepolisian Resort Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005 ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasihat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasihat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Muhtar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribuners. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin.
penyidikan. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu. Sehingga menurutnya, kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resort Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya
perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja, Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribuners. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu, sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasihat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan.
Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Ariyanto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Ariyanto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Ariyanto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Ariyanto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resorts Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resorts Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Ariyanto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Ariyanto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Ariyanto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara
Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribunars. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu, sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasihat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resorts Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resorts Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah.
Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasihat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto tadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasihat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribuners. Nah, menanggapi hal ini Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu, sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan
sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resorts Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resorts Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto tadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga
Dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribunars. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribunars, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu. Sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian
Kepolisian Resort Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005 ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus cek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Muhtar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribuners. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin.
Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya, begitu. Sehingga menurutnya, kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resorts Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Arianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya
perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja, Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau, yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Muhtar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribuners. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu, sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan.
Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Ariyanto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Ariyanto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Ariyanto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Ariyanto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resort Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Ariyanto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Ariyanto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Ariyanto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasehat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus cek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara
Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Mutar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribunars. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribunars, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu. Sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Ariyanto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Ariyanto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Ariyanto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Ariyanto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Ariyanto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resorts Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resorts Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun 96, hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya, Ariyanto juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Pidana Umum Polri di tahun 2001 dan Direktur 1 Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri di tahun 2002. Pada 2004 hingga 2005, ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah.
Pada tahun 2005, Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu ia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya tahun 2007 dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri tahun 2007. Sejak 2009, Arianto sudah menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Selain itu, ia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Salah satu update informasi lagi mengenai polemik panjang, yaitu persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Ada satu statement yang cukup menarik Tribuners yang disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mana mantan penasehat ahli Kapolri ini menduga ada dalang sebenarnya di balik kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini bilang beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dalang dalam tanda kutip ya di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Meskipun saat ini masih sebatas dugaan aja Tribuners, tapi menurut penasihat ahli Kapolri itu nantinya perlahan-lahan lambat laun siapa dalang sebenarnya dari problematika panjang ijazah Pak Jokowi ini juga akan terbukti. Yang mana Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini menduga kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia aja Tribuners. Karena menurutnya provokator atau dalangnya ini tuh memang kepengen Indonesia nih gaduh, kepengen Indonesia kacau. Yang mana dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini diakui oleh beliau adalah orang-orang dari pihak yang sempat dikecewakan. Di antaranya misalnya adalah orang-orang yang pernah dipecat, mohon maaf, oleh Pak Jokowi begitu ya. Terus juga disampaikan dugaan selanjutnya adalah mereka yang partainya dibubarkan atau yang partainya kalah. Sehingga dalam tanda kutip ya ini ya Tribuners ya berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini, mereka adalah salah satu ciri-ciri mereka yang selalu membuat kegaduhan soal polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Beliau juga kemudian bilang Tribuners kalau Polda Metro Jaya ini harus tetap akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan disampaikannya kalau perlu sampai 100 ijazah teman-teman dari Pak Jokowi deh yang harus dicek keidentikannya gitu ya, agar nanti tidak ada lagi cerita-cerita yang menggema yang menarasikan bahwa teman-teman yang dipilih untuk jadi sampling ijazah Pak Jokowi ini adalah mereka yang juga sudah disetting. Kali ini adalah kisruh yang terjadi antara Roy Suryo, Tribuners, dan juga mantan staf ahli dari Pak Jokowi, begitu ya, yaitu ahli Ali Muhtar Ngabalin. Yang mana dalam statementnya Tribuners diketahui memang dua orang ini belakangan sedang berseteru, begitu ya. Hal ini juga menyoal statement yang sebelumnya disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin yang sempat bilang kalau dugaannya adalah Roy Suryo ini didanai oleh asing begitu Tribuners. Nah, menanggapi hal ini, Roy Suryo kemudian menantang Ali Ngabalin untuk bersumpah di bawah Al-Quran atas tudingannya yang disebut menerima uang besar. Karena Roy Suryo juga mengaku dirinya berani bersumpah bahwa tudingan mendapatkan uang besar dari kasus ijazah Pak Jokowi ini tidaklah benar. Untuk itu, Roy Suryo sendiri menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya Tribuners. Hal ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo dalam sebuah kesempatan wawancara bersama dengan Ali Muhtar Ngabalin. Ia juga meminta Ngabalin membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang mendasar. Karena Roy Suryo juga ngaku kalau dirinya berani bersumpah untuk membuktikan bahwa seluruh ucapan dari Ngabalin ini adalah ucapan yang tidak benar. Tidak menjawab secara langsung tantangan dari Roy Suryo ini, Tribuners, Ali Ngabalin justru memintanya untuk mendengarkan ulang keseluruhan dari ucapan yang disampaikan oleh Ngabalin. Yang mana Ngabalin ini berkilah bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Begitu, sehingga menurutnya kalau misalkan nanti diputar seluruh rangkaian ucapan dari Ngabalin begitu ya, ini juga bisa terbaca mengapa kemudian polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai 10 tahun berlalu tapi tidak kunjung selesai begitu. Roy Suryo juga kemudian membantah dan
sempat berdebat juga ya Tribuners ya dengan Ngabalin begitu ya, sampai kemudian ada statement dari Roy Suryo yang mengaku bersedia sambil disumpah membawa Al-Quran untuk kemudian benar-benar membuktikan bahwa memang tidak pernah ada dana yang digelontorkan untuk Roy Suryo menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Ini juga kasusnya kan semakin melebar, semakin tidak tahu ujungnya. Kita sebenarnya tinggal menunggu aja nih Tribuners hasil penyelidikan lanjutan dan perkembangan kasus dari Polda Metro Jaya begitu ya. Tapi sampai sekarang juga ternyata Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan untuk kemudian nanti apakah akan ada tersangka atau akan seperti apa, we'll see. Nanti kita akan lihat ya. Sosok Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasehat ahli Kapolri, menjadi sorotan seusai ikut berkomentar soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga kasus ini sengaja diangkat ke publik oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu kekacauan. Dalam sebuah pernyataan, Irjen Pol Arianto mengatakan bahwa provokator polemik ijazah Jokowi ingin kasus ini ramai dan Indonesia kacau. Menurut Arianto, pihak yang berada di balik isu ijazah ini kemungkinan adalah mereka yang memiliki kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan. Ia lantas menyebut beberapa karakteristik yang diduga dimiliki oleh dalang isu ini. Arianto meyakini bahwa dugaannya ini lambat laun akan terbukti secara hukum. Sosok Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi atau Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, ia masih aktif menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1977. Ia pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resorts Bangkalan dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian staf pada Komando Kepolisian Resort Temanggung dari 1978 hingga 1984 dan menjadi Kabak Renmin Ops Dit Reserse Polda Metro Jaya di tahun 1986. Kemudian perwira penghubung protokol atau Sespri di tahun 1991, Kasat Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya tahun 93, staf pribadi Kapolri tahun